Apa saja syarat untuk mendapatkan fitur si bank pinjam dan bagaimana cara mendaftarnya? Nah, di video kali ini saya akan mengulas beberapa syarat untuk memiliki fitur si bank pinjam ya teman-teman. Karena beberapa pengguna si bank tidak mendapatkan fitur si bank pinjam. Baik, langsung aja kita ulas. Dan di sini akun saya sudah memiliki limit 7.500.000 ya teman-teman. Dan ini adalah limit pinjaman yang bisa kita ambil dari si bank atau pinjaman si bank. Kemudian teman-teman, kalau yang belum memiliki fiturnya itu kenapa dan gimana agar teman-teman bisa mendapatkan fiturnya? Syaratnya seperti apa? Sebenarnya kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita lihat dari bloknya langsung atau aturannya langsung, mana tadi? Nah, ini dia. Di bagian sini nih. Siapa saja yang dapat mengajukan si bank pinjam dan mengapa saya tidak memiliki fitur ini di aplikasi si bank saya? Nah, ini adalah mungkin pertanyaan teman-teman juga ya, masalah teman-teman juga. Kalau kita lihat di sini, yang berhak menggunakan si bank pinjam adalah pengguna terpilih ya teman-teman. Si bank pinjam ini ditujukan untuk pengguna terpilih. Untuk mengajukan si bank pinjam, teman-teman harus sebagai warga negara Indonesia dan pengguna si bank, terutama pengguna aktif gitu ya, sering bertransaksi dan selalu menggunakan si bank, mau ngapa-ngapain menggunakan si bank gitu. Terus usianya harus di atas 21 tahun dan maksimal 55 tahun ya teman-teman. Kalian bisa tingkatkan transaksinya jika merasa belum terlalu sering bertransaksi di aplikasi si bank ini agar teman-teman mendapatkan fitur si bank pinjam gitu kan. Lumayan buat kalau kepepet gitu ya teman-teman ya, lumayan kan gitu. Nah terus yang ini, apakah di si bank pinjam bisa melakukan mendapatkan lebih dari satu pinjaman di saat yang bersamaan? Misal teman-teman habis pinjam nih ya, kayak limit saya tadi kan 7.500.000. Saya pinjam 1 juta misalkan. Terus besoknya saya atau nanti saya mau nambah lagi, bisa nggak? Jawabannya bisa teman-teman ya. Selama masih memiliki limit si bank pinjam, teman-teman dapat membuat pinjaman baru kapan saja ya. Jadi gitu. Agar teman-teman yang mungkin merasa atau ada pertanyaan seperti itu terjawab di video ini ya teman-teman. Selanjutnya ini yang menurut saya cukup penting ya. Apakah kita bisa mengubah tenor pinjamannya? Teman-teman tidak bisa mengubah kalau sudah memilih ya. Tapi sebelum teman-teman meminjam itu ada pilihan tenor saat mau pencairan itu ya teman-teman. Gitu. Perhitungan biayanya udah terperinci juga saat mau mencairkan gitu. Nah, terus apakah limitnya bisa meningkat? Nah, saat ini si bank pinjam tidak memiliki fitur untuk pengajuan kenaikan limit ya teman-teman. Namun si bank dapat menaikkan limit kamu berdasarkan performa pinjaman dan atau ya pembayaran si bank pinjam serta beberapa kriteria lainnya sesuai kebijakan bank. Jadi yang menentukan limit naik atau enggaknya itu ya tergantung apakah teman-teman itu bayarnya tepat waktu, tidak pernah telat, dan tidak pernah bermasalah di aplikasi lain. Nah itu akan limitnya juga akan meningkat nantinya dengan sendirinya ya. Nanti dinaikkan sendiri sama pihak si banknya. Seperti itu. Nah kemudian gimana caranya untuk daftar atau mengaktifasi limit si bank pinjam ini? Saya sudah buatkan videonya di video sebelumnya ya teman-teman. Nanti silahkan ditonton aja, dan enaknya di sini itu kita bisa simulasi seperti ini. Ya, seperti ini nih misalkan. Simulasi cicilan. Nah, ini nih. Nah, kita bisa kayak simulasi dulu, misalkan kita pinjam 1 juta kayak gini. Itu tenornya ada berapa aja sih? Ternyata di sini 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan ya teman-teman. Nah misalkan kita ambil tenor yang paling panjang, setahun 12 bulan ya.
itu kita harus bayar 1 juta, kok 1 juta, kita harus bayar 103.000 selama 12 bulan ya, cicilnya 1 bulan sekali. Artinya kita nanti totalnya 1.200.000-an ya teman-teman. Nah itu menurut teman-teman gimana, apakah itu mahal atau murah? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Kalau di sini tertulis berdasarkan suku bunga 2% per bulan ya. Ini bunganya 2% per bulan gitu. 2% per bulan kalau setahun ya memang ya kurang lebih segitu memang teman-teman ya. Baik, jadi itulah tadi untuk syarat memiliki fitur SeaBank Pinjam di aplikasi SeaBank ini. Dan teman-teman silahkan dicoba aja untuk aktif bertransaksi ya teman-teman. Untuk cara daftarnya silahkan tonton video saya di video sebelumnya. Baik, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.